yang akan dihukum dan masuk neraka adalah orang yang sholat. Surat 107 ayat yang keempat. Maka celakalah orang yang sholat. Nah loh, yang sholat celaka. Aneh ini ayat Bang Mamat ini. Nah ada ibadah macam begitu di dalam Alkitab, jengkang-jengking sama nggak ada. Kok Mamat baru tahu sholat bukan sejak awal kenabiannya? Gitu. Saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen. Walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita soroti tentang seorang yang murtad, ya, keluar dari Islam, yaitu Saifuddin Ibrahim, ya. Namanya bagus, ya, Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin ini keluar dari Islam itu sebetulnya memang kalau saya pernah dulu juga lihat tayangannya waktu awal-awal itu, ya, itu sebetulnya dia karena melihat orang-orang Nasrani yang ya hanya ibadahnya itu mungkin seminggu sekali nyanyi-nyanyi gitu, ya, dan dia melihat ibadah sholat itu kok berat gitu, ya. Jadi sebetulnya saya lihat tadinya sederhana seperti itu dia melihatnya. Lalu dia cari, akhirnya ketemulah menurut otaknya dia, ya, akal pikirannya dia itu beratnya sholat. Lalu akhirnya ya kemana-mana, termasuk menghujat Rasulullah Muhammad SAW, ya. Sebenarnya agama itu mestinya kan baik gitu, ya. Jadi kalaupun dia jadi Nasrani itu mestinya secara amal perbuatan itu mestinya baik. Kita ndak bilang masalah ibadah dulu lah, ya. Jadi kita masalah akhlak, ya. Masalah akhlak itu mestinya dia makin baik gitu, ya. Jadi padahal umat Islam ini kan menghargai Nabi Isa, ya, itu luar biasa, ya. Nabi Isa ini tidak kita beda-bedakan dengan nabi-nabi yang lain, ya, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Lut, ya, sama dengan Nabi Musa, sama. Bahkan kita nyebut semua nabi itu, ya, alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam,
Ini bentuk penghormatan yang lumayan tinggi gitu ya, atau bentuk penghormatan yang tinggi kepada seluruh para nabi. Umat Islam ini kepada seluruh para nabi tidak boleh mencela ya, mencela namanya itu tidak boleh. Panggil Nabi Isa dengan panggilan yang jelek itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang Islam yang memanggil Nabi Isa dengan panggilan yang jelek, itu tidak boleh harusnya. Ya, kita ingatkan, jangan, ya, tidak boleh itu. Ya, ya bisa saja kalau kita menghina Nabi itu siapapun nabinya, termasuk Nabi Isa ini, itu bisa neraka juga gitu loh ancamannya gitu ya. Karena kita menghormati semua nabi, mengakui semua nabi, beriman kepada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam gitu kita sangat menghargai. Tapi kita lihat perangainya Saifuddin ini kan sama sekali nggak menghargai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Manggil nama Rasulullah Muhammad saja dengan panggilan yang tidak pantas. Saya mencontohkannya nggak nggak bisa mulut ini untuk mencontohkan ya bagaimana Saifuddin ini memanggil Rasulullah Muhammad gitu ya. Apakah begitu orang beragama? Enggak lah ya. Itu saja sudah cerminan yang sangat-sangat buruk ya. Ya kalau sekali lagi murtadnya Saifuddin itu memang karena kejahilan ya. Jahil itu bodoh ya. Jadi karena kebodohannya Saifuddin ini makanya dia murtad gitu ya. Ini saya tampilkan juga kan tayangan seorang Nasrani yang menjadi mu'alaf. Memang mayoritas orang yang masuk Islam itu rata-rata dia setelah melakukan pemikiran yang dalam gitu ya, kajian-kajian ya. Kenapa Nabi Isa itu kok dijadikan Tuhan ya. Jadi tanpa melihat, tanpa membaca Al-Quran pun itu bisa masuk Islam. Ya, karena memikirkan sesuatu yang janggal. Jadi itu yang paling penting itu di masalah tauhid ya, di masalah Tuhan. Jadi kalau Tuhannya keliru, agamanya mesti keliru gitu loh. Sebetulnya Saifuddin ini kan tahu surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sekali lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ya. Jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sebetulnya konsep yang paling pertama. Yang lain-lain itu nyusul nanti itu ya. Jadi kalau dia paham betul bahwa seperti biarawati kita satu ini kan di tayangan itu, dia melihat Tuhan kok dilahirkan gitu loh. Lalu Tuhan kok disebut Tuhan itu setelah 300 tahun lebih baru mengangkat ya Tuhan gitu loh. Yang angkat Tuhan kan bukan Nabi Isa. Yang angkat Tuhan itu pengikut-pengikutnya ya. Pengikut-pengikutnya yang dianggap hebat gitu ya. Itu mengikrarkan atau melantik ya bahasanya ya. Melantik Nabi Isa menjadi Tuhan gitu kan. Itu kan 300 tahun lebih ya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, atau menurut orang-orang Nasrani setelah Nabi Isa disalib gitu ya. Nah,
Saifuddin ini tahu persis bagaimana surat Al-Ikhlas itu ya. Lam yalid wa lam yulad ya. Jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dia mengerti ini pasti dia tidak akan murtad. Tapi dia tahunya kan pokoknya enak nggak sholat gitu kan. Dia kan merasa sholat itu berat gitu aja sebetulnya. Jadi yang coba sampai sekarang pun tayangannya sama kan. Dia bahas sholat gitu ya. Lalu mencela Nabi Muhammad gitu ya. Jadi mencela Nabi itu sudah perbuatan yang keji ya. Jadi apakah orang seperti Saifuddin ini bisa mendapat hidayah? Ya bisa saja memang ya. Tapi kalau modelnya seperti ini biasanya tidak gitu ya. Jadi kalau dari kata-katanya itu mirip-mirip, misalnya kalau dulu ada Fir'aun ya. Zamannya Nabi Musa itu ada Fir'aun. Fir'aun itu walaupun mengaku Tuhan itu masih didakwahi ya oleh Nabi Musa. Tapi tetap saja ya kalau sudah karakternya itu sudah seperti Fir'aun itu memang sulit gitu ya. Dia mengaku Tuhan. Lalu juga di Nabiullah Ibrahim itu juga ada yang mengaku Tuhan, raja lagi, Namrud gitu ya. Lalu di zamannya Nabi Muhammad itu ada yang model-model begitu, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab itu malah ada suratnya yang namanya Al-Lahab. Ya. Ini tak kasih tahu Saifuddin ya. Saifuddin itu pasti tahu ya Al-Lahab ya. Karena surat yang pendek-pendek dan gampang ya. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Jadi Abu Lahab itu tidak hanya tangannya ya semuanya gitu ya. Jadi ada Fir'aun zamannya Nabi Musa, ada Namrud zamannya Nabi Ibrahim, dan ada Abu Lahab dan Abu Jahal zamannya Nabi Muhammad, dan ada Saifuddin Ibrahim zamannya umat Islam ya. Jadi zamannya umat Islam ada ya model-model Saifuddin ini ya. Jadi sulit walaupun sudah Abu Lahab itu walaupun sudah ada satu surat dalam Al-Qur'an loh, bayangkan. Jadi manusia seperti Fir'aun yang namanya Abu Lahab ini masih pamannya Nabi Muhammad, tapi kalau sudah hatinya membatu ya. Jadi perangainya juga seperti Fir'aun. Ya sulit menerima kebenaran gitu ya. Kalau masalah sholat itu sebetulnya mudah kok ya. Indah kok. Jadi dia selalu mencari kelemahan dari sholat. Misalnya sholat itu celakalah orang yang sholat ya gitu ya. Tapi ya nggak celaka gimana. Jadi kalau sholat tapi terus melakukan satu kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat ya. Kan sholat itu harusnya jadi orang baik. Jadi sholat itu inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar gitu loh. Orang yang sholatnya baik itu perangainya mesti baik. Nggak akan orang sholat terus menghujat Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain, nggak mungkin. Ya. Celaka orang sholat, iya memang bisa celaka orang sholat. Mudah kayak beginilah. Celakalah orang yang bekerja. Lah, orang bekerja kok celaka? Iya, bisa. Gampang kan? Saya contohkan nih. Saifuddin ini kerja sama saya ya. Jadi kuli di saya ya, kuli angkut barang sama saya gitu ya. Lalu Saifuddin ini kerja. Saya suruh, Din, tugasmu itu angkat barang ya dari depan halaman itu dimasukkan ke gudang. Tanda tangan. Iya, Pak. Dah, gajimu 10 juta gitu ya. Kasih 10 juta cuma angkat barang dari halaman rumah ke gudang gitu kan. Masuk jam 7. Ya, pulang nanti jam 3 sore. Siap gitu kan. Ternyata hari-harinya apa?
Dia datang tuh duduk-duduk, nggak ngangkat barang. Angkat barang itu misalnya harusnya katakanlah sehari itu 20 kali angkut atau 30 kali angkut ya. 30 koli gitu ya. Dia harus angkut mestinya ke dalam gudang. Nah, dia datang duduk. Ya, Din ya karena dia panggil Rasulullah tidak sopan, saya bolehlah tidak sopan ke Din ini ya, Din. Jadi lah kamu kerja sama saya, Din. Ya, bilangnya kerja kan dari rumah. Celaka tapi kamu, Din. Wong kerja kok duduk-duduk aja. Habis itu cuma ngambil baru satu barang, cuma satu koli, kamu masukkan ke gudang. Celakalah orang yang bekerja, Din. Ya, kamu dipecat. Gampang kan? Jadi celakalah orang yang sholat karena model begitu. Celakalah orang yang bekerja. Tugasmu, Din, bekerja itu ngangkut barang minimal 20-30 koli dari halaman depan yang sudah diturunkan dari truk-truk itu untuk dimasukkan ke gudang. Lah kamu duduk-duduk mau nggak celaka gimana? Kan sederhana, gampang gitu loh ya. Jadi sekali lagi memang murtadin ini biasanya ya orang-orang jahil lah, orang-orang bodoh. Dan sekali lagi di zamannya Rasulullah itu ada, Din saya kasih tahu ya, di zamannya Rasulullah itu Din, Pak Saifuddin, itu ada yang namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, dan itu Abu Lahab itu sudah ada surat ya, namanya Al-Lahab ya. Saifuddin ini masih tahu ya surat Al-Lahab itu. Lalu juga ada surat An-Nas ya. Jadi kalau sekali lagi surat Al-Lahab tadi itu cerminan dari Saifuddin ini ya. Saifuddin kalau panjenengan melihat ya tayangan ini, coba baca lagi itu surat Al-Lahab, itu mirip dengan Saifuddin Ibrahim ini ya. Yang kedua surat An-Nas ya. Surat An-Nas, Saifuddin ini pasti juga tahu surat An-Nas ini. Surat yang gampang-gampang kok yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Lahab. Yang Al-Lahab itu persis seperti Saifuddin ini. Jadi Abu Lahab itu ya cerminan dari Saifuddin. Terus yang terakhir surat An-Nas. An-Nas itu juga sama nih, yang terakhir itu kita ini digoda oleh setan yang berupa jin dan manusia. Ya, memang sudah ada. Jadi jawabannya gampang semua, ada di Quran itu ya. Belum nanti dari hadis-hadis Rasulullah itu banyak ya. Surat An-Nas itu sama ya. Cerminan dari orang model Saifuddin Ibrahim ini. Ya. Jadi kita minta berlindung kepada Allah itu dari godaan setan yang berupa jin dan godaan setan yang berupa manusia. Nah, godaan setan yang berupa manusia ya ini salah satunya Saifuddin Ibrahim. Jadi dia mengajak kepada manusia untuk murtad. Ya, setelah itu mencaci maki. Orang beragama kok ngomongnya celometan ya, mencaci maki gitu ya. Maaf, saya jarang kok menyampaikan hal seperti ini. Tapi yang saya kasih tahu ini, yang saya ya sebutnya nasihat ya kepada Saifuddin ini, modelnya seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Jadi ya harus seperti ini cara saya menyampaikan ya. Itulah sosok Saifuddin Ibrahim, seorang murtad yang jahil ya. Hampir selalu bisa dipastikan murtadin ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Semoga ini bisa mencerahkan khususnya kepada saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya.
sehingga kita terhindar dari murtad. Karena murtad itu ancaman dari Allah adalah neraka yang kekal, ya. Jadi orang murtad itu dimasukkan Allah ke dalam neraka dan nerakanya kekal. Seperti Saifuddin Ibrahim ini, kalau masih terus seperti ini, meninggal dalam kondisi murtad seperti ini, tidak hanya murtad malah mencaci maki, nanti akan kumpul dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Semoga kita semua, khususnya umat-umat Islam ini, dijauhkan dari perbuatan murtad. Dan saya senantiasa berdoa, semoga kita sama-sama dikumpulkan Allah bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.